sedekah itu diibaratkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti batu, sahabatku. Ini batu, sahabat. Apabila batu ini licin, ini kan licin batu ini, sahabatku. Ayah bunda, licin. Nah, apabila ada debu di batu ini, debu, kotoran, dan debu itu disiram dengan air hujan yang deras, maka batu licin ini tidak tersisa debu-debu tadi. Nah, inilah perumpamaan sedekah kita, sahabatku. Apabila sedekah kita tuh dengan menyebut nama-nama bahwa kita bersedekah dan menyakiti hati orang yang sedekah, itu bisa menjadi licin, tidak ada berbekas debunya tadi. Artinya sedekah kita hilang, tidak ada amal pahalanya di situ, sahabat ayah bunda. Jadi ini penting sekali untuk memahami ini, ayah bunda. Oleh karena itu, maka dalam sedekah itu kita menyebut-nyebut itu dikatakan riya, pamer. Jadi kita tidak boleh. Kalau kita sudah bersedekah, almarhum Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dan memberkahi almarhum dalam surganya Firdaus, mengatakan kalau kita mau melihat sedekah kita itu diterima atau tidak, ikhlas atau tidak, seperti kita membuang air besar. Kita buang air besar, apapun yang terjadi, tidak ada orang melihat taiknya, melihat kotorannya. Sesudah itu dia lega dan puas sesudah buang air besar, karena perutnya lega, semuanya terasa lemak, enak dan nyaman dan tentram. Nah, demikian juga sedekah. Apabila kita sudah melakukan sedekah, sudah tidak usah kita lihat-lihat, tidak usah kita sebut-sebut, tidak usah ini, sudah dianggap hilang saja. Karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, dengan cara-cara itu, sahabatku, sedekah kita akan berlatih untuk menjadi keikhlasan. Memang cara-cara untuk melatih keikhlasan itu memang ada tahapan-tahapan harus dilalui. Tetapi kalau kita tidak pernah melatih keikhlasan dengan serius, dengan istiqomah, latihan itu tidak akan tercapai, sehingga nilai ikhlas itu tidak akan tercapai. Ada beberapa kiai atau ustadz menjelaskan bahwa kita melatihan ikhlas itu tentu ada proses di dalam hati kita itu untuk dongkol, proses untuk proses itulah untuk melatihkan diri. Apabila kita mampu mengendali diri kita, maka ikhlas itu akan terjadi, akan dapat. Misalnya kalau kita ingin sedekah, kita buka dompet, kita lihat dompet kita ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Yang mana yang kita buang? Beranikah kita membuang yang merah? Nah, kita kasih yang merah. Tentu ada perdebatan di hati kita. Ini uangnya untuk ini, untuk itu, untuk beli ini, untuk beli itu. Sehingga terjadi perdebatan-perdebatan di dalam hati kita. Itu proses. Tapi kalau kita buang yang hijau, yang 1.000, 2.000, kita tenang aja hati kita, lega, tidak ada masalah. Nah, itu memang ikhlas, tapi bukan proses. Keikhlasan tidak terjadi. Karena tanda orang yang beriman dan memang benar-benar beriman, level amal soleh yang lebih baik, itu amal soleh itu ada beberapa tingkat, dan sahabatku. Ada amal soleh yang baik, hasanah, ada amal soleh yang mulia, yang karimah, ada amal soleh yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana kita meningkatkan amal soleh kita yang lebih baik lagi, yang di atas mulia? Ya tentu kita harus mengeluarkan yang merah tadi, dan kita harus melawan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita, nah ini proses ikhlas mulai berjalan. Lama-kelamaan kita akan rela. Jika kalau seandainya ada teman kita yang menginginkan sesuatu, sementara hal itu kita cintai, kita sayangi, kita rela untuk melepaskannya. Itu cerita sahabat kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman. Begitu dia ikut hijrah ke Madinah, dia kan orang yang terkaya di Mekah, saudagar. Oleh karena dia berangkat ikut hijrah, maka dirampas oleh rombongan-rombongan jahiliyah. Anda akan selamat dan harta Anda akan selamat apabila Anda kembali ke Mekah, tidak jadi ikut hijrah. Tetapi
Anda akan selamat, tapi harta-harta Anda kami tahan, Anda silakan pergi. Apa yang dipilih Abdurrahman? Dia pergi membawa sebatang ini badan, anak istri tinggal, semua tinggal, dia berangkat. Semua ditahan oleh jahiliyah, oleh pasukan musyrikin. Lalu dia sampai ke Madinah, singkat cerita, dia ditawari oleh sahabat yang terkaya juga di Madinah. Hai sahabatku, dulurku, katanya gitu. Sekarang Anda orang kaya, tapi sekarang Anda menjadi miskin. Kalau Anda berkenan, saya berikan harta saya separuh. Kita bagi dua harta saya ini, satu sebagian untuk Anda, sebagian untuk saya. Dan istri saya banyak, Anda silakan pilih istri saya yang mana, saya ikhlas kasihin Anda. Itu ketulusan dan keikhlasan sahabat Nabi pada waktu itu, karena merupakan hal yang utama yang diajari oleh Rasulullah SAW tentang akhlak, sehingga sedekah itu merupakan nilai-nilai cermin yang ikhlas tadi. Kalau kita udah mencapai hal yang demikian, tentu indah dan tentramnya kehidupan. Tetapi kan permasalahan tidak terjadi demikian. Apa yang dijawab oleh Abdurrahman? Bukan kita menerima apa yang diberikan, enak, tadi kaya kan, sekarang dibagi lagi, kita kaya lagi. Tapi bukan itu yang diharap oleh Abdurrahman. Tadi kita punya istri kita tinggal di Mekah, sekarang kita suruh pilih istrinya. Mana istri yang cantik, mana istri yang baik, kita suruh pilih. Silakan pilih istri saya. Tabarakallah, Rabbul Alamin. Tapi bukan itu yang diminta oleh Abdurrahman. Justru dia menolak pemberian itu, dan silakan tunjukkan saya di mana tempat pusat perdagangan di sini. Nah, dia belajar. Nah, itu amal ikhlas, sahabatku. Jadi Abdurrahman ikhlas melepaskan harta bendanya dengan upaya bergigi, dengan tawakal tuh yang kuat, istiqomah yang kuat untuk mencari ridha Allah, dan berikhtiar. Karena dia sudah melupakan hal yang lalu. Dan teman sahabatnya dari kaum Ansar pun ikhlas untuk memberikan sebagian hartanya dan istrinya. Silakan, tapi Abdurrahman tidak mau. Nah, ini perjuangan bahwa untuk menjadikan amal sedekah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala memang sangat berat, sahabatku. Tapi melalui proses kita harus bisa melawan diri kita untuk meyakinkan diri kita, sehingga kita terbentuk karakter ikhlas, karakter yang tawadu, karakter yang istiqomah. Insya Allah ini menjadi hal yang baik bagi kita untuk mewujudkan keikhlasan itu. Karena ikhlas itu merupakan salah satu amal akhlak yang paling mulia, sahabatku. Tidak ada lagi yang di atas level keikhlasan. Jadi memang kalau sudah ikhlas, semuanya selesai. Jika kita sebagai pribadi hidup di dunia ini sebagai pejabat, kalau kita ikhlas, kita tidak akan mencari kepentingan di bawah kepentingan, sahabatku. Sekarang kan banyak permasalahan kepentingan karena kurang ikhlas. Kepentingan secara kehidupan duniawi, kepentingan untuk mempertahankan jabatan, kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan, semua merupakan tantangan yang baik. Itu berawal dari keikhlasan, sahabatku. Jika kepribadian ikhlas itu terbentuk, semua amal-amal baik, semua akhlak-akhlak mulia itu akan mengiringi kehidupan kita. Jadi kita akan jadi orang miskin tapi terhormat.